Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Demokrasi dan Demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, saya Febrina Utari sebagai moderator, Rahulian Kontino sebagai pembaca pertama, M. Hafiz sebagai pembaca kedua, Ayudia Khairani sebagai pembaca ketiga, dan Armando sebagai pembaca keempat. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai presentasi kami yang diawali oleh Rahulian Kontino. Kepada Rahulian Kontino, dipersilahkan. Konsep demokrasi. Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam negara, juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara karena sistem kekuasaan yang berlaku adalah res publica, dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yakni kata demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kration atau demos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, makna demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat. Walaupun sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di bumi adalah kekuasaan rakyat karena memegang pada saat umat manusia diturunkan ke bumi sekaligus diserahkan pengaturan oleh Tuhan kepada manusia atau rakyat yang diciptakannya. Sedangkan pengertian dalam bahasa Yunani tidak hanya mengadopsi dari agama, disesuaikan dengan kehidupan. Pemahaman rakyat itu sendiri sebenarnya belum ada kesepakatan karena ada kenyataan komunitas tertentu tidak mau disamakan dengan rakyat. Dalam penerapan di negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang ada di dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut atau demos. Keinginan orang-orang ada dalam kelompok tersebut ditentukan pada pandangan hidupnya, filsafat hidupnya, dan ideologi bangsa bersangkutan. Dengan demikian, demokrasi atau pemerintah rakyat Indonesia didasarkan pada, yang pertama, nilai-nilai filsafat Pancasila atau pemerintahan. Yang kedua, transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk demokrasi dalam pengertian sistem pemerintah negara. Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan sistem negara, antara lain. Yang pertama itu pemerintah monarki. Pemerintah monarki adalah mutlak. Baiklah, Henry B. Mayo mengklasifikasikan 8 nilai demokrasi, yaitu: pertama, pengakuan penghormatan atas kebebasan. Demokrasi sangat mendukung kebebasan yang terbatas. Kedua, pemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan hasil-hasilnya mempunyai nilai, suatu asumsi yang sekarang ini sukar dibantah. Ketiga, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan seringkali dianggap sebagai inti moralitas politik dan mempertahankan demokrasi atas dasar ini tentu berbunyi demokrasi. 4. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. Demokrasi mengakui bahwa keanekaragaman itu ada dan menganggap sah. 5. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Gagasan kepatuhan sukarela yang diberikan dengan tidak berlebihan, dengan bebas dan tidak mutlak, akan sesuai juga dengan gagasan mendisiplinkan diri dan rasa tanggung jawab. 6. Pergantian penguasaan secara teratur, yaitu mencari pengganti yang sah dari penguasa yang sedang berkuasa secara damai. 7. Penjaminan perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis.
Metode politik demokrasi seperti fleksibilitas, kepekaan terhadap pendapat umum, pengaruh kepemimpinan, keterbukaan dalam pendapat-pendapat yang berbeda. Semua hal ini dapat menjamin penyesuaian diri secara politis terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. 8. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Demokrasi mengadakan suatu cara yang unik untuk menyelesaikan pertikaian secara damai, menegakkan ketertiban umum, dan membuat kebijaksanaan umum dengan fungsi komprominya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayudhya Khairani. Baiklah, beberapa hal yang dapat mendefinisikan demokrasi. Yang pertama, sumber keabsahan kekuasaan dari kehendak rakyat. Yang kedua, sadar bahwa sumbernya dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang ketiga, keberhasilan kekuasaan negara merupakan partisipasi aktif rakyat atau oleh rakyat. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. Yang kedua, rakyat menyerahkan kedaulatannya melalui MPR RI, yang kemudian terjadi amandemen yang disahkan 18 Agustus 2002, dan kemudian kedaulatan rakyat ini diserahkan kepada DPR. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Armando. Kepada Armando dipersilahkan. Demokrasi Pancasila sebagai pilihan. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak Orde Baru, yakni pada 1966. Karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pimpinan negara melalui pemilihan umum yang bersifat luber, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat. Sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh dari aspirasi rakyat. Kata kuncinya adalah legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan masyarakat kepada pemimpin yang diberi kekuasaan. Demokrasi Pancasila merupakan representasi atau realitas dari masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural. Namun, jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi Pancasila, yakni musyawarah dan mufakat. Demokrasi ini juga memberikan hak dan kekuasaan kepada rakyat dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, kita bisa membiasakan diri untuk berbuat sesuatu dengan aturan main atau hukum yang berlaku, serta menyelesaikan suatu masalah dan persoalan dengan musyawarah, memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun serta menghargai pendapat orang lain. Seperti apa yang disampaikan oleh pembawa materi hari ini, bahwa dengan berpikir demokrasi, seseorang memiliki pemikiran yang luas serta mudah menyelesaikan masalah dan meminimalisir persepsi dan cenderung tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan harapan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Refki Novesar sebagai pembimbing yang sudah mendengarkan presentasi kami hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.